Hai para pencari harta karun pengetahuan. Selamat datang di Kita Kaya, di mana kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tapi tentang seberapa luas wawasan kita. Melalui channel ini, kita akan menjelajahi setiap sudut sejarah yang terlupakan, menyelami keindahan budaya yang tak ternilai, menguak misteri sains dan kecanggihan teknologi, mengulik hobi untuk sekedar melepas penat, mengunjungi tempat populer untuk update diri, hingga membedah isu-isu hangat yang membentuk dunia kita hari ini. Karena di Kita Kaya, setiap informasi adalah aset, setiap cerita adalah investasi, dan setiap pertanyaan adalah kunci menuju pemahaman. Bayangkan sebuah tempat di mana dunia yang sibuk terasa begitu jauh di bawah kaki, tertutup selimut kabut yang tebal. Gunung bukan sekedar tumpukan tanah dan batuan yang menjulang tinggi. Ia adalah sebuah monumen keheningan yang megah. Gunung berdiri seperti raksasa yang sedang tertidur. Di kakinya, hutan lebat menyambutmu dengan aroma tanah basah dan simfoni serangga yang tak pernah berhenti. Semakin kau mendaki, udara yang awalnya hangat perlahan berubah menjadi gigitan dingin yang menyegarkan, memaksa paru-parumu menghirup oksigen paling murni yang pernah ada. Setiap langkah adalah sebuah percakapan antara kau dan bumi. Ada bunyi gesekan sepatu di atas kerikil, deru nafas yang memburu, dan detak jantung yang beradu cepat dengan tekad. Di sini, waktu tidak diukur dengan jam tangan, melainkan dengan berapa banyak tanjakan yang telah kau taklukkan dan berapa banyak botol air yang telah kau bagi dengan kawan. Selain sensasi tersebut, beberapa hal yang membuat alasan kuat kenapa kamu harus mencoba naik gunung setidaknya sekali dalam hidup adalah detoks digital dan mental. Di gunung, sinyal seringkali hilang. Ini adalah kesempatan terbaik untuk unplug dari hiruk-pikuk media sosial dan tuntutan pekerjaan. Suasana yang tenang membantu menurunkan tingkat stres dan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Mengenal batas diri. Mendaki gunung adalah cara untuk berkenalan kembali dengan diri sendiri. Kamu akan merasakan lelah yang luar biasa, namun di saat itulah mentalmu diuji. Kamu belajar tentang resiliensi, tetap melangkah meski kaki terasa berat. Sabar, menikmati proses langkah demi langkah bukan sekedar ingin cepat sampai puncak. Disiplin, mempersiapkan logistik, fisik, dan waktu dengan matang. Keindahan yang tidak bisa dibeli. Ada pemandangan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mau bersusah payah mendaki. Samudra awan berdiri di atas awan yang membentang luas. Milky Way, langit malam yang penuh bintang tanpa polusi cahaya. Golden sunrise, cahaya matahari terbit yang muncul dari balik horizon tinggi. Membangun solidaritas. Gunung memiliki cara unik untuk menyatukan orang. Dalam pendakian, ego biasanya luruh. Kamu akan belajar berbagi air, berbagi beban tas, dan saling menyemangati dengan teman seperjalanan atau bahkan pendaki asing yang baru bertemu di jalur. Perspektif baru, melihat dunia dari atas. Di kota, pandangan kita dibatasi oleh gedung, tembok, dan layar ponsel. Di puncak gunung, cakrawala terbuka lebar 360 derajat. Maknanya, kamu akan menyadari betapa kecilnya masalah hidupmu dibandingkan dengan kemegahan alam semesta. Ini memberikan rasa rendah hati dan rasa syukur yang luar biasa. Mematikan autopilot kehidupan. Kehidupan sehari-hari seringkali berjalan otomatis. Bangun, kerja, pulang, tidur. Di gunung, setiap langkah memerlukan kesadaran penuh. Kamu harus memperhatikan pijakan agar tidak tergelincir. Kamu harus mengatur nafas agar tidak cepat lelah. Hasilnya, kamu kembali terhubung dengan tubuhmu sendiri dan melatih fokus atau mindfulness. Persahabatan tanpa topeng. Gunung adalah tempat kejujuran. Saat seseorang kelelahan, lapar, atau kedinginan, sifat aslinya akan muncul. Solidaritas, disinilah kamu menemukan teman yang benar-benar peduli, yaitu mereka yang mau menunggu kamu saat kamu lambat, atau menawarkan suapan terakhir makanan mereka. Ikatan yang terbentuk di gunung biasanya jauh lebih kuat daripada sekedar teman nongkrong di kafe. Menemukan keheningan yang mewah. Dunia modern sangat bising. Gunung menawarkan jenis keheningan yang berbeda, bukan sunyi senyap, melainkan suara alam seperti gesekan daun, siulan angin, dan suara burung. Keheningan ini sangat terapeutik untuk kesehatan mental dan membantu menjernihkan pikiran yang kusut. Pencapaian yang nyata, sense of achievement.
Tidak ada rasa yang lebih memuaskan daripada berdiri di puncak setelah berjam-jam atau berhari-hari berjuang. Ini adalah bukti fisik bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Keberhasilan mencapai puncak akan meningkatkan kepercayaan dirimu saat kembali ke kehidupan nyata dalam menghadapi tantangan pekerjaan atau pendidikan. Secara psikologis, mendaki gunung bukan hanya soal olahraga fisik, tetapi merupakan bentuk terapi natural yang sangat kuat bagi kesehatan mental. Para ahli psikologi sering menyebut interaksi dengan alam sebagai cara untuk memulihkan fungsi kognitif yang kelelahan. Dan alasan psikologis mengapa kamu harus naik gunung adalah memulihkan Attention Restoration Theory, ART. Di kehidupan sehari-hari, otak kita terus-menerus menggunakan directed attention atau perhatian yang dipaksakan untuk bekerja, menyetir, atau menatap layar. Ini menyebabkan kelelahan mental. Di gunung, alam memberikan rangsangan berupa soft fascination, pemandangan awan, gerak pepohonan. Ini memungkinkan bagian otak yang mengatur fokus untuk beristirahat dan pulih kembali. Memutus cangkrai ruminasi atau pikiran berulang. Ruminasi adalah kecenderungan memikirkan hal-hal negatif secara berulang, seperti kegagalan atau kecemasan masa depan. Sebuah studi dari Stanford University menunjukkan bahwa berjalan di alam terbuka selama 90 menit menurunkan aktivitas di korteks prefrontal subgenual, bagian otak yang terkait dengan risiko penyakit mental dan pikiran negatif tersebut. Efek awe atau rasa takjub yang mengubah ego. Saat kamu berdiri di hadapan gunung yang megah atau melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya, kamu merasakan sensasi awe atau ketakjuban yang luar biasa. Dampaknya, rasa takjub ini secara psikologis membuat ego kita mengecil, small self. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sehingga masalah pribadi kita terasa lebih ringan dan tidak lagi membebani secara berlebihan. Aktivasi hormon kebahagiaan. Mendaki gunung memicu pelepasan kombinasi hormon yang sempurna. Endorfin menghilangkan rasa sakit fisik dan menciptakan perasaan senang akibat aktivitas fisik. Dopamin muncul saat kita berhasil mencapai target, pos pendakian atau puncak. Serotonin meningkat karena paparan sinar matahari dan pemandangan hijau yang berfungsi memperbaiki suasana hati atau mood. Melatih self-efficacy, keyakinan diri. Setiap kali kamu melewati jalur yang sulit dan berhasil mencapai titik tertentu, otakmu mencatatnya sebagai kemenangan kecil. Ini membangun self-efficacy, keyakinan bahwa kamu mampu menghadapi tantangan sulit. Rasa percaya diri ini biasanya akan terbawa ke kehidupan sehari-hari atau pekerjaan atau sekolah. Singkatnya, gunung adalah tempat di mana kamu bisa mengatur ulang atau reset sistem syarafmu yang kelebihan beban. Jika alasan tersebut sudah meyakinkan kamu untuk naik guru, berikut tips singkat untuk pendaki pemula. Pilih gunung yang ramah pemula, cari yang jalurnya tidak terlalu terjal dan durasi pendakian singkat. Persiapan fisik, lakukan olahraga kardio minimal seminggu sebelum berangkat. Bawa perlengkapan yang tepat, jaket hangat, sepatu gunung yang nyaman, dan jas rajang adalah wajib. Sebagai pemula, kunci utama adalah memilih gunung dengan jalur yang jelas, durasi pendakian yang tidak terlalu lama di bawah 4-5 jam, dan memiliki fasilitas dasar yang memadai. Berikut adalah rekomendasi gunung terbaik untuk pendaki pemula di Indonesia. Gunung Prau Jawa Tengah, 2.565 meter di atas permukaan laut. Sering disebut sebagai gunung sejuta umat bagi pemula karena jalurnya yang relatif singkat namun pemandangannya luar biasa. Durasi 2-3 jam pendakian. Keunggulannya, pemandangan Golden Sunrise terbaik di Asia Tenggara dan pemandangan deretan gunung, Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu dari puncaknya. Medan, jalur tanah yang tertata, tidak terlalu terjal melalui jalur patak banteng. Gunung Papandayan, Jawa Barat, 2.665 meter di atas permukaan laut. Terkenal sebagai gunung yang sangat ramah bagi pemula dan keluarga karena jalurnya yang landai dan sangat indah. Durasi 2-3 jam sampai area perkemahan Pondok Saladah. Keunggulan, kamu bisa melihat kawah aktif, hutan mati yang ikonik, dan padang bunga Edelweiss di Tegal Alun. Medan, jalur berbatu yang lebar dan landai, tersedia banyak warung dan fasilitas toilet yang bersih. Gunung Andong, Jawa Tengah, 1.766 meter di atas permukaan laut. Sering disebut sebagai Gunung Penanggungan karena bentuk puncaknya yang kerucut sempurna. Durasi 1,5-2 jam. Keunggulan,
Puncaknya yang berbentuk punuk sapi memberikan pemandangan 360 derajat yang sangat indah. Jalurnya sangat jelas dan aman. Medan, tanah padat dengan beberapa tanjakan yang cukup menguras napas tapi singkat. Gunung Batur, Bali, 1.717 meter di atas permukaan laut. Pilihan utama jika kamu sedang berwisata di Bali dan ingin merasakan sensasi mendaki gunung berapi. Durasi 1,5 sampai 2 jam. Keunggulan, menyaksikan matahari terbit di atas Danau Batur dan Gunung Agung. Banyak pendaki yang melakukan pendakian pagi buta atau sunrise trekking. Medan, berbatu dan pasir vulkanik, cukup menanjak namun jaraknya pendek. Sebagai penutup, naik gunung bukanlah tentang seberapa tinggi kaki melangkah atau seberapa banyak puncak yang berhasil dipijaki. Ia adalah sebuah perjalanan untuk menemukan kembali bagian dari dirimu yang mungkin sempat hilang di tengah bisingnya dunia. Di atas sana, dalam pelukan angin dingin dan keheningan yang megah, kamu akan menyadari bahwa tantangan terberat bukanlah tebing yang terjal atau jalur yang panjang, melainkan keraguan dalam pikiranmu sendiri. Gunung memberikanmu kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik nafas sedalam-dalamnya, dan melihat hidup dari sudut pandang yang jauh lebih jernih.